Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa ini mempunyai keterkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat golongan muda serta golongan tua terkait proklamasi kemerdekaan. Ketika itu, golongan muda menginginkan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia lantaran Jepang telah menyerah kepada sekutu. Namun, golongan tua menentangnya. Hal ini karena masih mempertimbangkan banyak hal seperti keamanan. Namun Indonesia belum membahas soal peristiwa Rengas Dengklok. Lebih jauh, Indonesia bakal menyajikan informasi tentang sosok Sukarni Kartodiwirjo. Ya, Sukarni Kartodiwirjo merupakan sosok penculik Soekarno dan Bung Hatta sehari sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Selengkapnya, mari saling menerima. Sukarni Kartodiwirjo merupakan salah satu tokoh yang berperan jelang kemerdekaan Indonesia. Bersama golongan muda, ia merencanakan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Penculikan tersebut berjalan lancar karena mendapat dukungan dari komandan peta di Jakarta dan Purwakarta. Mereka membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta menuju Rengas Dengklok yang merupakan wilayah komando peta Purwakarta. Ketika rapat tentang persiapan proklamasi di Rumah Laksamana Muda Tadashi, Sukarni yang mengusulkan agar teks proklamasi hanya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sukarni memprakarsai untuk mengambil alih jawatan kereta api, bengkel Manggarai, dan stasiun-stasiun kereta api menjadi milik pemerintah RI pada 3 September 1945. Sukarni turut mengambil alih kantor berita radio yang digunakannya untuk menyiarkan kebijakan pemerintah. Profil Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 14 Juli 1916. Bersama Wikana, Charul Saleh, dan tokoh muda Indonesia lain, Sukarni menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apalagi kalau bukan untuk meyakinkan keduanya agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sukarni merupakan lulusan HIS, MULO, School, dan Volksuniversiteit. Karir politiknya melonjak cepat. Pada 1931, dia menjadi anggota Indonesia Muda. 2 tahun kemudian PID, Polisi Rahasia Pemerintah Kolonial, berkali-kali menangkapnya karena aktivitas politiknya. Untuk menghindari penangkapan tersebut, Sukarni menyelamatkan dirinya dengan keluar dari kota Batavia. Berdasarkan situs Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, Sukarni lari ke Jawa Timur. Ia sempat bersembunyi di pondok pesantren di Kediri, kemudian di pondok pesantren di Banyuwangi. Kepemimpinan PB Indonesia Muda dialihkan kepada Ruslan Abdul Ghani. Dalam pelariannya, Sukarni dari Banyuwangi menyeberang ke Pulau Kalimantan pada 1938. Ia menggunakan nama samaran Maidi. Pada 1941, ia tertangkap PID di Balikpapan. Dari penjara Balikpapan, Sukarni dipindahkan ke penjara Samarinda, Surabaya dan Batavia. Di pengadilan, ia divonis hukuman pembuangan ke Bovendigul. Namun, Sukarni berhasil bebas dari pengasingannya setelah pemerintah pendudukan militer Jepang membebaskan seluruh tahanan politik. Sukarni ketika itu tergabung sebagai pegawai Sendenbu, Departemen Propaganda, dengan pangkat Yongtegyo Seikan, pegawai tinggi tingkat 4. Para tokoh muda yang direkrut oleh pemerintah pendudukan Jepang akhirnya direkrut untuk membentuk Angkatan Baru Indonesia dengan sekretariat di Jalan Menteng 31. Ketika itu pemerintah Jepang mengangkat Sukarni sebagai Ketua Asrama Menteng 31.
Penghuni asrama Menteng 31 kerap mengadakan kegiatan yang mengundang para pemuda dengan menghadirkan penceramah dari para tokoh perjuangan kemerdekaan, di antaranya adalah Bung Karno, Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Adapun topik yang sering menjadi pembahasan perkembangan Perang Asia Timur Raya. Dari sekretariat tersebutlah Sukarni bersama tokoh golongan muda lainnya merencanakan penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana menurut kalian? Sejatine mangabisi isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, namung tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari